Oke, halo teman-teman. Jadi kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi sebelumnya di kelas teori itu saya menerangkan tentang bubble sort. Jadi sekarang saya akan coba terangkan tentang selection sort dahulu sebelum nanti insertion sort. Sebetulnya saya ingin membuat coret-coretan tetapi kamera saya itu ngeblur sehingga saya terangkan melalui presentasi saja, dan presentasi ini pun juga terinspirasi dari video tutorial dari Geeks for Geeks. Oke, jadi ide dasar dari selection sort adalah array akan terbagi dalam dua bagian tentunya ya, sudah terurut dan belum terurut. Biasanya array dimulai dari yang belum terurut. Kemudian langkah-langkahnya adalah yang pertama langkah seleksi. Pilih elemen terendah yang ada di array. Kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah tukar. Letakkan elemen terendah tersebut di awal posisi dengan cara ditukar. Yang berikutnya adalah langkah counter. Langkah counter itu adalah menggeser looping yang pertama kali gitu ya. Jadi kita geser ke kanan satu kali, atau rubah counter dari area yang belum terurut dengan ditambah satu. Oke, langsung saja. Misalnya ada array isinya 77, 65, 30, 45, dan 11. Nah, langkah pertama adalah seleksi tadi. Jadi seleksi, katakanlah di sebelah kiri ini ada yang yang terurut, kemudian yang sebelah kanan ini belum terurut. Yang akan kita ambil pertama adalah memilih elemen awal karena dia mulai dari indeks ke 0. Jadi elemen awal yang terpilih adalah 77. Itu seleksi pertama. Kemudian yang kedua masih dalam tahap seleksi, dia geser. Ternyata berikutnya ada elemen berikutnya itu lebih kecil daripada elemen yang sebelumnya tadi 77, sehingga yang dipilih adalah elemen yang bernilai 65. Kemudian berikutnya karena lebih kecil juga yang dipilih 30. Berikutnya tetap ya, karena 45 itu lebih besar daripada 30. Kemudian berikutnya adalah 11 ya, yang kita pilih 11 karena dari sebelumnya yaitu 45 itu nilai 11 itu lebih kecil. Jadi elemen yang terseleksi adalah 11. Nah, ini dia sudah sampai ke penghujung array. Langkah berikutnya adalah tukar. Jadi yang nilai terendah yang kita pilih tadi, kita seleksi tadi, ditukar dengan elemen yang pertama. Jadi 11 ditukar dengan 77. Nah, setelah ditukar, kita akan mendapatkan elemen yang terurut dengan cara kita menggeser counter. Nah, jadi area kita akan menseleksi, kemudian kita akan menukar, itu bergeser. Jadi kita tidak akan merubah-rubah yang sudah terurut, maka dari itu ya ini diletakkan di sebelah saja terurut. Yang sudah terurut, elemen yang sudah terurut berisi 11. Yang belum terurut akan kita lakukan balik lagi ke langkah awal, yaitu seleksi. Nah, kita seleksi 65 terseleksi, kemudian nanti seharusnya di sini terseleksi 30 ya, terus geser lagi di sini juga tetap 30 dan tetap 30 juga. Setelah itu tukar. Jadi ditukar 30 dengan 65. Sehingga kita akan mendapatkan elemen terurut geser counter ya, 11 dan 30. Kita lakukan ke tahap selanjutnya sama, mulai dari awal lagi, yaitu menseleksi. Kita seleksi dari yang belum terurut yaitu 65. Kalau indeks arraynya berarti indeks kedua gitu. Jadi elemen pertama di yang belum terurut ini adalah 65. Kemudian seleksi lagi karena 45 itu lebih kecil daripada 65, maka yang terseleksi adalah 45, dan di sini dibandingkan juga diseleksi juga dengan 77, maka tetap 45. Nah, sudah sampai di penghujung array. Setelah itu kita tukar 45 dengan 65. Setelah itu kita geser counternya. Nah, sekarang kita sudah mendapati yang sudah terurut adalah 11, 30 dan 45. Nah, yang belum terurut di sini ada 65 dan 77. Kembali lagi ke langkah awal, yaitu seleksi. Elemen pertama 65, kemudian dibandingkan dengan geser ke sebelahnya dengan 77, yang terpilih tetap 65.
Jadi tidak terjadi penukaran di sini, langsung saja geser counter. Nah, karena ini satu-satunya elemen yang terseleksi ya hanya 77 itu, kemudian ya tinggal digeser counternya. Nah, seperti itu kira-kira singkatnya selection sort. Nah, lalu bagaimana dengan kode programnya? Jadi ini saya menggunakan kode program yang langsung. Jadi pertama adalah lakukan iterasi ke semua elemen array A dari indeks ke 0 sampai n, di mana array A itu adalah array dan n itu adalah panjang dari A tersebut. Kan kalau menggunakan list bisa diganti dengan len. Jadi pertama i itu sama dengan 0, kita assign dengan nilai 0. Kemudian kita lakukan perulangan while i kurang dari n. Nah, n di sini bisa kalian ganti dengan len a gitu kalau seandainya kalian menggunakan bukan array tapi list. Nah, di dalam looping ini akan terjadi seperti yang tadi saya ceritakan sebelumnya, yaitu mencari elemen terendah yang masih ada. Kemudian pada posisi area yang belum terurut kita akan melakukan seleksi ya. Kita buat variabel penampung indeks minimal, misalnya min index diisi dari i, diisi dengan atau diassign dengan i gitu. Jadi setelah itu kita lakukan perulangan dari j mulai dari i plus 1. Kenapa kok mulai dari i plus 1? Karena nanti di dalamnya kita akan membandingkan elemen indeks minimum, jadi elemen array dengan indeks min idx ini dengan j, sehingga kalau seandainya ini j-nya itu mulai dari i juga, yang terjadi adalah dia akan membandingkan dengan dirinya sendiri, ya kan? Jadi min indeks ke 0, kemudian j ke 0 juga. Nah, bukan seperti itu, sehingga ini i ditambah 1 sampai batas a. Nah, di sini seharusnya n ya. Kalau kita menggunakan array sebaiknya ini konsisten. Di sini n juga, di sini sepertinya keliru, jadi saya coret aja, ini ganti n. Karena kita tadi sudah sepakat menganggap ini sebagai array, jadi n yang panjang arraynya. Nah, setelah itu kita bandingkan jika elemen dengan indeks min dx ini lebih dari elemen array dengan indeks ke j, maka kita akan meletakkan atau men-assign j ke minimum index. Nah, sehingga apa yang akan kita lakukan berikutnya adalah menukar elemen minimum yang ditemukan dengan elemen pertama dari array yang belum terurut. Nah, di sini adalah langkah untuk melakukan pertukaran. Nah, biasanya kita gunakan temporary variable kan. Sebetulnya sama saja kalau ini kita gunakan pertukaran dengan mode tuple. Nah, kan bisa melakukan pertukaran langsung seperti ini. Ini hanya bisa kita lakukan di Python. Kalau di bahasa pemrograman lain belum tentu bisa melakukan hal semacam ini. Jadi yang akan kita tukar itu gampang saja ya caranya untuk menukar di sini, yaitu misalnya array dengan indeks ke i, array dengan minimum indeks tadi itu disama dengankan, dibalik saja array dengan minimum indeks, array ke i. Nah, setelah itu yang terakhir adalah geser counter. Nah, lakukan ini terus menerus sampai ujung di panjang dari array tersebut. Nah, itu saja, singkat saja penjelasan dari selection sort. Berikutnya mungkin kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu algoritma sorting yang lain. Terima kasih.